Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Masih bersama dengan saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, ada Mas Eko. Mas Eko, kalau kita bicara mengenai produk wisata di era new normal, saya prediksi sih mungkin ini tidak akan mudah ya Mas ya. Karena kan biasanya orang kalau pergi liburan begitu, yang mereka cari itu biasanya tempat-tempat yang ramai begitu ya. Katakanlah menonton pertunjukan. Betul, begitu, itu tempatnya ramai. Ke kebun binatang misalnya, itu juga tempatnya ramai. Mudah tidak sih kemudian ketika tempat-tempat wisata ini diminta untuk merubah konsep, sebisa mungkin menurunkan keramaian begitu, tapi kemudian di sisi bersamaan juga harus menjamin kesehatan dari masyarakat. Nah ini bagaimana kemudian Mas Eko? Jadi tren sekarang adalah soal kesehatan, kebersihan, keselamatan, dan keamanan itu harus diikuti oleh Kementerian Pariwisata maupun daerah-daerah wisata yang akan dibuka nanti. Jadi kita mungkin jangan buru-buru untuk menarik wisatawan dari luar dulu, ya kan? Karena ini pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan. Jangan sampai nanti menimbulkan klaster lagi, ya kan? Seperti daerah-daerah lain di negara-negara lain, Korea misalkan ketika dia sudah buka, sekarang ada lagi peningkatan. Buka sekolah ya. Betul. Jadi sekarang Indonesia tidak boleh seperti itu. Ketika kita sudah siap untuk membuka pariwisata, maka protokol kesehatan yang saya sebutkan tadi sudah harus diutamakan dulu. Jadi yang paling pertama adalah domestik dulu, ya kan, pelan-pelan. Jadi wisata-wisata yang ada di Indonesia ini ketika akan dibuka pasti akan diserbu oleh wisatawan domestik. Kenapa? Ini sekarang mereka sudah pada bosen ya kan di rumah itu, ya kan? Sudah stres mungkin, sudah sangat terlalu lama di rumah. Maka pikiran pertama ketika ada new normal, pasti mereka akan wisata. Wisata kemana? Pasti nggak jauh-jauh dari tempat mereka tinggal lah. Nah, ketika mereka sudah mulai melakukan wisata itu, maka yang harus pertama dilakukan oleh pemilik wisata itu ya itu tadi yang disebutkan tadi. Protokol kesehatan harus segera dibentuk, ya kan? Jangan sampai itu lengah, sehingga ketika ada lagi yang tertular di sana, maka itu akan semakin sulit lagi kita bangkit, kan? Misalnya diburu-buru dibuka, ketika mereka tidak mematuhi protokol kesehatan dan di sana menimbulkan banyak lagi korban, pasti banyak lagi yang nggak akan ke sana, kan? Ini kan pikiran-pikiran seperti itu pasti ada timbul di masyarakat. Jadi kita harus mulai melihatlah. Tapi meyakinkan masyarakat bahwa tempat wisatanya aman, nah, itu kan juga persoalan, Mas. Kita semua pengen wisata nih, karena kemudian kelamaan di rumah begitu ya, work from home. Tapi kemudian ketika melihat tempat wisatanya tidak mampu menjamin menerapkan protokol kesehatan, nah itu kan juga mengkhawatirkan juga kan, Mas? Ya, itu PR-nya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Ketika Presiden Jokowi kemarin menginginkan pariwisata kembali dibuka dengan pelan-pelan saja ya, jangan terburu-buru, maka kita harus menunggu actionnya Kementerian Pariwisata itu seperti apa, programnya seperti apa. Karena ini memang menjadi tantangan bagi Kementerian Pariwisata di tengah pandemi 19 ini, COVID-19 ini, ketika dia tidak bisa melakukan terobosan-terobosan baru soal pariwisata, pasti akan menunggu nih warga. Bersih nggak di sana, keamanannya bagaimana, ya kan, kebersihannya gimana, kesehatannya bagaimana, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang timbul yang akan dilakukan oleh setiap warga yang ingin pariwisata, ya kan. Contoh sekali misalkan wisata-wisata yang sangat populer di Bali misalkan. Kalau di Bali kan sekarang trennya memang semakin menurun ya, bagus program penanganan COVID-19 lah. Nah, itu pasti akan diserbu ya kan di sana. Kan objek wisata yang paling favorit kan Pulau Dewata ini Bali. Nah, saya kira Bali pasti akan lebih siap di tengah pandemi COVID-19, karena kita lihat Bali memang selama ini kan menjadi tujuan wisata juga, ya kan. Banyak orang ke sana, kesiapan dari semua struktur juga sudah siap, SDM siap, hotel siap, infrastruktur juga siap. Saya kira Bali mungkin akan menjadi contoh bagi pariwisata yang lain. Jenis-jenis wisata yang mungkin punya potensi tinggi, Mas. Di era new normal itu contohnya apa, Mas? Karena mungkin kan orang nggak mungkin lagi menonton pertunjukan begitu yang kemudian masanya begitu banyak, begitu mungkin lebih cenderung pergi ke hotel, staycation begitu. Bagaimana kemudian yang itu salah satu ya yang Egan sebutkan tadi. Staycation itu penting mungkin bagi warga yang ingin melepas lelah ya, penat setelah lama di rumah. Ketika dia di hotel, dia cukup di hotel mungkin ya, dia pilihannya di hotel. Mungkin pariwisata di hotel itu, wisata pertunjukan di hotel itu bisa juga dikemas dalam bentuk
yang lebih bagus. Jadi ketika itu mereka menjadi lebih lama tinggal di situ. Kemudian ketika dia ingin keluar juga harus dikemas dengan yang bagus. Mungkin sekarang sudah bukan zamannya bergerombol, wisata bergerombol. Kita memang sangat kehilangan wisatawan dari Australia dan Tiongkok. Kalau Tiongkok tuh kalau ke Indonesia tuh pasti bergerombol. Ada 2 bis, 3 bis, 4 bis. Pergi kemanapun mereka selalu bergerombol. Mungkin zaman sekarang di tengah COVID-19 ini yang paling realistis adalah berpergian sendiri, mungkin sendiri berdua. Nah ini kan harus dikemas dalam bentuk yang lebih bagus, kan. Jangan sampai monoton dan bosan. Ketika bosan mungkin akan lebih cepat dia meninggalkan daerah itu. Oke, tapi ini resiko yang kemudian dipertaruhkan tinggi nggak sih, Mas Eko, mempersiapkan mengenai produk wisata ini terlalu cepat tidak? Ini kan penyebaran COVID-19 masih terjadi. Apalagi di dekat Bali begitu, di Jawa Timur itu menjadi satu provinsi yang kemudian peningkatan jumlah kasus COVID-19-nya sekarang signifikan sekali. Bagaimana kemudian, Mas Eko? Yang saya sebutkan tadi memang harus pelan-pelan, kan. Jangan kita buru-buru untuk membuka pariwisata yang tentu akan banyak orang ke situ. Jadi protokol kesehatan yang saya sebutkan tadi harus segera dipenuhi. Kesehatan, kebersihan, keselamatan, keamanan itu harus mulai dilakukan dulu. Kemudian melakukan edukasi. Simulasi itu penting. Ketika akan membuka harus ada simulasi. Bagaimana ketika nanti pengunjung sekian, 100, 200, ribuan, bahkan bisa mungkin lebih dari ribuan. Itu bagaimana caranya agar tidak ada lagi penyebaran COVID di sana. Ini kan perlu simulasi, perlu kerjasama di semua pihak, kan. Agar jangan sampai nanti ketika pariwisata dibuka, di situ ada lagi COVID-19, itu menjadi problem lagi bagi pemerintah pusat, daerah, dan lain-lain. Kita kan menginginkan COVID ini landai di bulan Mei, tapi sebelumnya kan sampai sekarang kan belum. Juni pun kita perkirakan masih ada sampai Juli. Nah, kalau kita mengharapkan COVID ini segera berlalu kan tidak mungkin juga. Jadi kita memang dalam istilahnya kita harus berdamai, ya. Berdamai itu dalam arti bukan kita menyerah, bukan. Bukan pasrah begitu. Bukan pasrah, bukan. Jadi kita harus tetap berusaha, ya kan, perekonomian agar biasa berjalan kembali. Perusahaan-perusahaan juga bisa bergeliat hingga tidak menimbulkan lagi adanya PHK mungkin dan yang lain-lain yang bisa merugikan ekonomi nasional. Baik, Mas Eko, kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, bagaimana tanggapan Anda berkaitan dengan produk wisata di era new normal? Kita akan mulai menyapa. Telepon kita pada hari ini ada Ibu Upik dari Jakarta. Ibu Upik, selamat pagi. Selamat pagi Indonesia dan Metro TV. Ya, silakan Bu Upik. Kalau menurut saya ini perlu sekali dan penting sekali dipersiapkan, ya. Yang perlu juga ada edukasi di new normal ini, karena para pelaku wisata itu harus memberikan insentif seperti memberikan masker. Kalau mereka tidak masker kan kita tahu masyarakat kita ini kadang-kadang teledor, tidak disiplin. Nah, inilah tugas dari pelaku wisata apabila akan membuka satu lokasi itu. Apa protokol yang harus disiapkan selain masker dan sebagainya. Dan yang jelas ini penambahan personil di dalam satu wilayah wisata apapun jenisnya itu harus benar-benar diberikan penyuluhan yang benar-benar satu atap. Ini terkait dengan Pemda harus ikut turun agar wisata ini bisa dibuka. Kan masyarakat juga sudah lama ya tidak ini, mungkin ini bisa dilaksanakan asal yaitu yang tadi saya bilang, kasihlah insentif di wilayah itu untuk kayak masker, cuci tangan, dan stakeholdernya harus siap. Jangan teledor. Kalau memang teledor percuma, tidak akan menekan pengembangan COVID ini, tambah mengembangkan gitu. Silakan, saya setuju dibuka, tapi dalam koridor ketentuan-ketentuan yang ketat sesuai. Karena masyarakat kita disiapkan untuk edukasi ini, cuci tangan dan sebagainya itu kadang-kadang masih harus disuruh, nggak ada sadar karena sudah tidak biasa cuci tangan. Mungkin dengan ada budaya ini menambah edukasi masyarakat juga. Sekian saya kira cukup. Baik, terima kasih Ibu Upik. Saya ke Ibu Lia dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Silakan Bu Lia. Ya, makasih. Apa yang dikemukakan oleh pemerintah atau diwacanakan pemerintah itu yang jelas itu adalah untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan umat. Jadi harus kita mendukung ya Pak ya. Cuma di antara protokol kesehatan tadi ini harus juga didukung oleh infrastruktur pendukung yang lainnya. Yang jelas itu berbeda-beda Pak ya. Barangkali kalau di Bali mungkin beda dengan di Jogja. Ya, jadi yang intinya itu kalau protokol kesehatan jelas sama, tapi infrastruktur pendukung mungkin beda. Jadi ini masyarakat harus, karena kalau yang tiga istilah atau tiga syarat utama, yaitu pertama adalah tegas, yang kedua adalah konsisten, yang ketiga adalah disiplin. Tapi kalau disiplin untuk masyarakat Bali saya rasa bisa ya, kalau masyarakat Bali itu bisa disiplin. Tapi untuk konsistennya ini Pak ini ya, jangan sampai aturan untuk wisatawan asing agak beda dengan domestik. Ya, jadi harus diberikan aturan-aturan yang jelas. Kemudian juga tadi bahwa penegakan hukum itu harus juga tegas sehingga tidak membedakan antara wisatawan asing dengan domestik. Sehingga nanti para wisatawan nanti itu bisa nyaman untuk berkunjung dan bisa menikmati suguhan-suguhan yang diberikan oleh daerah-daerah tujuan wisata tadi. Itu barangkali Pak. Baik, terima kasih Ibu Lia dari Makassar. Saya ke Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mendukung pendapat dari dua ibu yang terdahulu, tapi itu sepertinya untuk menekankan wisata kunjungan atau tadabur alam. Sementara wisata itu kan macam-macam. Ada wisata religi, ada wisata nostalgia, dan saya ingin kenapa kita tidak menembus dari wisata kuliner. Nah, kadang orang itu bepergian ke suatu tempat ingin menikmati makanan-makanan khas daerah itu. Nah, sekarang dia bisa stay home, ya, stay at home, kemudian bisa dari video atau apa mengulang wisata alam yang ada, tapi dia bisa menikmati makanan kuliner. Jadi kita bikin kemasan-kemasan untuk makanan-makanan kering seperti kerupuk yang selama ini sudah mendunia, dan bahkan sekarang makanan kaleng seperti rendang yang sudah jelas-jelas dikenal oleh dunia, kemudian gudeg, dan untuk Cirebon sendiri sekarang ada empal gentong. Nah, itu yang demikian itu bisa dikirimkan untuk dinikmati sebagai wisata kuliner. Mungkin ini bisa sedikit menambah penghasilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang. Kebijakan tatanan norma baru di saat pandemi virus corona akan mampu menghidupkan kembali sektor wisata. Di mana Mas, di dalam 4 bulan terakhir ini kondisi wisata terus merosot, bahkan tidak ada aktivitas sama sekali. Nah, seperti yang disampaikan di editorial tadi Mas, Bali merupakan destinasi utama Indonesia. Pada Februari, Maret, April yang lalu bisa merugi hingga 135 triliun rupiah. Ini belum lagi di daerah-daerah lainnya. Nah, sampai saat ini Mas, aktivitas pariwisata di Indonesia belum bergerak. Termasuk di dalamnya adalah perhotelan, restoran atau kuliner, biro perjalanan atau transportasi, pertokoan, dan pendukung lainnya. Sehingga sumber daya manusia atau masyarakat yang terlibat di dalamnya juga pasif atau tidak produktif, bahkan menganggur. Bahkan hewan-hewan di kebun binatang pun Mas, itu tidak terawat atau kelaparan. Contoh, kebun binatang di Solo sampai dicarikan orang tua asuh untuk memberikan makan. Karena apa? Kebun binatang tersebut memang tidak berpengunjung, kemudian tidak ada anggaran. Nah, oleh karenanya sangat tepat kebijakan normal baru yang dilakukan oleh pemerintah ini, khususnya di sektor pariwisata, segera dilakukan. Dengan catatan Mas, harus memenuhi ketentuan protokol kesehatan, yang diantaranya adalah wisatawan wajib bermasker, berjaga jarak, kemudian tidak boleh meludah di sembarangan tempat. Nah, kemudian juga harus berperilaku sehat. Nah, yang terpenting lagi Mas, ini daerah atau tempat kunjungan wisata itu benar-benar menjamin untuk diberlakukannya protokol kesehatan. Agar apa?
kaitannya dengan penekanan virus corona ini juga terjaga dan masyarakat pun juga aman dan selamat. Ya, terima kasih Mas. Baik, terima kasih Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, dari penelpon kita di segmen sebelumnya, semuanya sepakat kalau memang tempat wisata ini mau dibuka kembali, tapi kemudian dengan sejumlah catatan begitu ya. Salah satu kemudian catatan yang juga harus diperhatikan adalah mengenai tingkat penyebaran, Mas. Mungkin tidak semua daerah yang bisa menerapkan membuka kembali tempat wisata. Harus tempat-tempat yang mungkin tempat penyebarannya itu rendah begitu. Bagaimana kemudian? Ya, itu salah satu syarat mutlak ya kan ya. Namanya adalah reproduction rate atau RO yang di bawah 1 ya. Saya ambil contoh misalkan di Jawa Timur, itu kira-kira 1,3. Jadi untuk sementara mungkin di Provinsi Jawa Timur untuk pariwisata, jangan dulu, pelan-pelan saja. Jadi untuk sementara mereka yang ingin berpariwisata ke Jawa Timur, misalnya ke Batu, Malang ya, ke Probolinggo, ke Bromo, atau ke Banyuwangi, untuk sementara ditunda dulu. Karena penyebaran COVID di sana sangat masif. Jangan dulu ya? Jangan dulu. Ini kan mereka ada di atas 1 itunya, R0-nya ya. Tapi ada juga yang di bawah 1. Misalkan di NTT, Labuan Bajo itu kalau tidak salah 15 Juni sudah mulai dibuka. Jadi mungkin bisa dialihkan ke sana wisata, ya kan? Nggak semuanya harus numpuk di satu tempat. Di Bali mungkin sekarang landai, sudah mulai landai. Jadi mungkin bisa juga alternatif wisata bisa di sana. Itu salah satu syaratnya saja. Jadi memang harus di bawah 1. Jadi ketika kita akan melakukan wisata, itu yang harus parameternya itu harus dilihat dulu bagi teman-teman yang ingin melakukan wisata. Kemudian kalau bicara infrastruktur, memang pemerintah sekarang sedang menggalakkan. Pariwisata ini hubungannya memang ada infrastruktur ya kan. Kalau kemarin sudah ada 33% yang sudah dilakukan. Sisanya ini akan dilakukan sepanjang pemerintahan Pak Jokowi ini dan Pak Ma'ruf Amin. Jadi kalau kemarin masif sekali infrastruktur, nah sekarang ini memang sedang diteruskan. Tentunya SDM juga tetap diutamakan ya kan. Jadi ada Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado Likupang. Itu yang sekarang mulai dikembangkan infrastrukturnya. Ini untuk menunjang pariwisata di sana. Kemudian kalau kita bicara soal Bali baru, ya Indonesia itu sebetulnya bukan hanya Bali, bukan hanya Lombok, Mandalika, tapi juga ada wisata-wisata lain yang bisa dijual. Ini sebetulnya sudah dikencarkan oleh pemerintah sebelum COVID-19 terjadi, ya kan? Ada 10 Bali baru yang kemudian akan menjadi sebetulnya nanti akan menjadi primadona bagi Indonesia. Mungkin ada Borobudur ya, ada Mandalika, ada Tanjung Kelayang, ada Pulau Seribu, Borobudur, Mandalika, Bromo, dan lain-lain. Itu ada jumlahnya sekitar 10, bukan hanya Bali. Nah ini kan harus dikemas demikian rupa, bagus sekali, sehingga wisatawan nanti bukan hanya Bali, ya, bukan hanya Lombok, tapi juga bisa menyebar ke daerah-daerah lain. Nah infrastruktur ini yang paling penting ya kan, ketika wisatawan datang ke Indonesia, selain melihat keindahan, kemudian melakukan kuliner seperti Ibu Indra tadi sebutkan di Cirebon. Salah satunya juga ada bandara juga harus bagus, infrastruktur jalan juga harus menunjang. Semuanya itu dikemas dalam satu kesatuan, sehingga ketika wisatawan lokal maupun asing datang ke Indonesia dimanapun itu, di 10 wisata destinasi baru tadi, Bali baru tadi, itu akan sangat kerasan ya kan. Kalau misalkan planningnya mungkin sehari, 2 hari, dia bisa seminggu. Ketika seminggu dia bisa 2 bulan, 2 minggu maksud saya. Nah ini terus-terus gitu aja dilakukan. Jadi, tapi ini juga bisa menjadi momen Mas ya. Ini kan karena kemudian ketika semua sedang mewaspadai dengan COVID-19, mungkin ketika mereka sedang mempersiapkan infrastrukturnya juga harus berjalan beriringan dengan protokol kesehatan. Ini bisa menjadi momen kemudian ketika tempat-tempat wisata baru ini, Bali baru tadi yang kata Mas Eko tadi, mungkin bisa betul-betul bisa menyiapkan tempat-tempat wisata mereka betul-betul sesuai dengan protokol kesehatan. Betul, iya. Jadi ini kesempatan bagi mereka. Saya yakin di tahun depan, ya, setelah COVID ini mulai terus melandai, turun sebelum obatnya juga ditemukan, tahun depan itu mungkin akan sangat banyak sekali. Pariwisata akan semakin menggeliat, ya kan. Disitulah kebangkitan pariwisata Indonesia, mungkin juga dunia. Nah, Indonesia harus siap di sini.
pasti akan banyak lagi kunjungan wisatawan luar negeri ke Indonesia. Kalau tahun lalu mungkin targetnya 10 sampai 12 juta, ya, mungkin tahun ini bisa lebih, tahun depan bisa lebih, karena keinginan untuk wisata itu sekarang sementara kan ditunda. Nah, kalau tahun depan sudah mulai landai, bahkan mungkin nggak ada COVID, saya kira pariwisata akan menjadi primadona bagi Indonesia. Apalagi kalau yang saya sebutkan tadi, 10 Bali baru, itu bisa dikemas dalam bentuk yang lebih bagus, ya, bisa menyamai Bali, mungkin menyamai saja. Jangan sampai untuk melebihi Bali mungkin agak susah, karena Bali kan sudah lama dan sudah siap dimanapun. Jadi kalau itu sudah disiapkan, saya kira bukan hanya Bali, wisatawan juga akan mulai menyebar di daerah-daerah lain. Kan? Jangan sampai terlambat begitu Mas, ya, ketika kemudian obat sudah ditemukan, tapi kemudian malah tempat wisatanya malah belum siap begitu, protokol wisatanya malah belum bagus. Tapi poin juga tadi Mas Eko yang disampaikan juga dari penelpon kita mungkin menyampaikan bahwa yang juga tidak kalah penting adalah edukasinya juga Mas kepada masyarakat. Karena mungkin sampai sekarang kita masih melihat banyak warga di jalan begitu, ataupun di tempat-tempat yang kemudian bisa kita sering saksikan begitu, banyak yang kemudian tidak mengikuti protokol kesehatan. Bahkan memakai masker saja mungkin tidak dengan benar begitu ya, jarang cuci tangan. Nah, ini juga harus kemudian dilakukan Mas ketika nanti tempat wisata dibuka kembali. Bagaimana kemudian Mas Eko cara yang kemudian paling baik begitu ya, untuk betul-betul bisa membuat warga ketika mereka berada di tempat wisata begitu betul-betul mengikuti protokol kesehatan. Apakah memang perlu diturunkan TNI dan Polri begitu di situ untuk berjaga-jaga tempat wisata supaya betul-betul membuat masyarakat tertib atau bagaimana Mas? Ya, saya kira ini pengelola pariwisata harus aware ya dengan sekarang, terutama di tengah COVID-19 ini. Tentu keamanan harus ditingkatkan. Panduan protokol kesehatan juga harus terus diedukasi kepada setiap wisatawan yang akan hadir di situ. Tetap saja kesehatan itu diutamakan, ya kan. Jangan sampai nanti menimbulkan klaster baru kalau terjadi penularan di sana. Kalau itu dilakukan, saya kira nggak ada masalah. Ketika mereka masuk ke tempat wisata tetap menggunakan masker, ya kan, tidak terlalu berdesak-desakan. Kemudian cuci tangan dan lain-lain, saya kira itu tetap bisa kita lakukan. Misalnya begini, ketika kita masuk ke Borobudur misalkan, kapasitasnya misalkan 50.000. Mungkin bisa diatur 2 jam, 3 jam pertama sekian orang. Kemudian sekian orang lagi. Jadi bergilir gitu, tidak menumpuk. Itu kan menjadi salah satu strategi saja mungkin, ya kan. Di tempat-tempat lain juga bisa demikian. Jadi ini kan mengemasnya saja agar tidak ada saling berdesak-desakan mungkin di situ. Jadi social distancing tetap dilakukan. Karena kan kita belum tahu sampai kapan di COVID ini berakhir, kan. Jadi kesehatan itu saya kira tetap layak dikedepankan di pariwisata. Kan. Kalau bicara nanti ke depannya Mas Eko, apakah memang minat masyarakat memang biasanya memang perginya ke Bali, Mas? Tapi mungkin sekarang masyarakat juga kalau melihat Bali, wah jangan-jangan nanti terlalu ramai. Mungkin saya harus cari tempat pilihan lain. Nah, itu pilihan lain itu di Indonesia masih cukup banyak begitu Mas. Ya? Paling tidak yang betul-betul bisa mengakomodir minat wisatawan yang mungkin akan nanti terjadi peningkatan signifikan ketika COVID-19 itu betul-betul sudah berakhir begitu Mas. Iya, jadi saya kira kalau Bali memang sudah lama ya, dia sudah siap segalanya. Di Bali juga sebelahnya juga ada NTB, yang namanya ada Mandalika sekarang. Itu sekarang menjadi salah satu primadona ke depan, ya kan. Bahkan ada dibuat sirkuit untuk F1 di sana. Bahkan investor-investor dari Timur Tengah juga sudah mulai masuk di sana. Saya kira ini penting bagi daerah-daerah yang lain ya untuk mulai membuka diri, ya memperbarui daerah-daerahnya agar wisata itu juga bisa bagus di sana. Seperti Bali dan Lombok, Mandalika maksud saya. Jadi kalau itu sudah dilakukan, pasti investor-investor asing juga akan masuk di sana, dan tentu wisata Indonesia akan lebih bagus, ya kan. Kalau kita lihat sekarang kan dominan wisata itu kan di daerah-daerah itu saja, ya kan. Di daerah lain di Indonesia Timur memang secara alam memang lebih bagus, ya. Di Papua, di NTT, di Morotai. Masalahnya infrastrukturnya begitu. Masalah infrastruktur dan penerbangan, ya kan. Dan itu kan menjadi PR bagi pemerintah
ke depan kan. Baik, Mas Eko, kita tunggu nanti konsep produk-produk wisata yang baru di era new normal akan seperti apa. Semoga kemudian COVID-19 ini segera berakhir dan kemudian pariwisata kita juga bisa betul-betul pulih. Terima kasih Mas Eko telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, seperti arahan Presiden, kata kunci dari produk wisata era new normal sangat memperhatikan isu kesehatan, kebersihan, keselamatan, dan keamanan. Prinsip untuk mematuhi protokol kesehatan pun tidak boleh ditinggalkan dalam mengemas layanan. Kita mendukung upaya Kementerian Pariwisata untuk menyusun semua prinsip dan protokol itu sebagai standar baru bagi industri pariwisata. Dengan standar baru itu diharapkan lahir guideline kreatif. Kita percaya pariwisata kita akan survive dan sustain di era new normal. Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.